Tuhan tetap di pihak orang yang benar. Kita buka 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 14. Saya akan bacakan secara cepat. Simei mengutuk Daud. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud dan semua pegawai raja. Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Bayangkan ada pahlawan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekalian orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarkanlah ia mengutuk, sebab Tuhan telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia dan sambil berjalan mengutuk dia dan melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah raja di seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia di Yordan. Lalu mereka beristirahat di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada saatnya yang saya katakan tadi, pembentukan kita dengan orang-orang di sekeliling kita, orang-orang di keluarga kita, mengutuk kita, menghina kita, merendahkan kita, seakan-akan kita sudah tidak ada harga diri lagi, saudara. Tapi apa kata Daud? Kita belajar dari seorang Daud, saudara. Biarkan, kalaupun entah dianya dipakai Tuhan untuk mengutuk saya, tapi apapun itu, saudara, kepada orang benar kutuk bisa menjadi Itu dia, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi mungkin apa yang kita alami selama ini sangat menyakitkan. Di dalam pelayanan, di dalam perjalanan, di dalam pekerjaan, di kantor, di mana saja yang Tuhan kehendaki, saudara, itu bisa aja terjadi. Tapi ingat, saudara, orang yang diberkati Tuhan, seorang Absal, seorang Daud, anakku sendiri aja katanya ingin membunuh aku. Biarkanlah, sampai dia bilang, mau aku bunuh aja itu, katanya anjing itu, katanya kan. Si Simei itu, saudara, jangan kata Tuhan, jangan kata Daud, saudara. Tapi apa yang terjadi kepada Simei, saudara? Jadi siapapun yang mengutuk, yang mungkin menghina, mencerca kita, saudara, ingat, pembelaan tetaplah hidup benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita buka apa jadinya dengan Simei, ya. Buka 1 Raja-Raja 2 ayat 44. 1 Raja-Raja 2 ayat 44 dan 46. Mudah-mudahan tidak salah. 44. Kita baca ayat 44. Kemudian kata raja kepada Simei, engkau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan yang kau perbuat kepada Daud ayahku. Nah, ini Salomo. Maka Tuhan telah menanggungkan kejahatanmu itu kepada kepalamu sendiri. Ya, ayat 46. Raja memberi perintah kepada Benaya bin Yoyada, lalu keluarlah Benaya, dipancungnya Simei sehingga mati. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. Saudara, pembelaan Tuhan tetap. Daud, saudara, dibela oleh Tuhan. Jadi proses yang kita alami dalam hidup ini, coba kita renungkan dari hari ke hari. Mungkin ada yang merendahkan, ya begitu apa sama kita, saudara. Tapi lihat, kita akan berkibar, ya kan? Berkibar. Dalam pelayanan, pas merintis dulu, Pak John udah tutup, katanya. Saudara, kalau kita mau dengar, tapi kalau Tuhan sudah memanggil kita jadi gembala, saudara, tambah terus, tambah terus, tambah terus. Ya, puji Tuhan, saudara.
Kita percaya saudara, siapapun yang Tuhan pakai, gak ada yang lebih menyedihkan seorang Absalom mau membunuh Daud saudara, membunuh bapaknya sendiri. Tapi biarkan, kata Daud saudara, seorang pengampunan, seorang kerendahan hati dari Daud. Sekalipun dia pernah jatuh dalam dosa ketika mengambil istri Uria, tapi saudara, itu dia mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan gantikan anaknya yang mati itu, jadi hubungan selingkuhnya itu mati, tapi Tuhan ganti menjadi raja yang besar, Raja Salomo. Jadi itu saudara, kayak pada pagi hari ini saya sangat percaya, sangat luar biasa saudara. Tadi dikatakan, kita sangat percaya saudara. Akhirnya, di dalam semua yang terjadi ini saudara, di dalam hidup kita akan masuk 1 Tesalonika ayat 18. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ibu Ning boleh baca? Tesalonika 5 ayat 18. Tesalonika 5 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Bersyukurlah, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada amin? Akhirnya di dalam semuanya itu kita akan bisa mengucap syukur kepada Tuhan, saudara. Ya, satu ayat lagi. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Itu ayat terakhir, saudara. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Ya, Bapak Abe boleh baca? 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7, beginilah firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu